Oke, tadi mau mulai tapi tanggung musiknya lagi asik, lagunya lagi asik. Jadi sekarang kita mulai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar kita Developing a Strong Profile as a Scholarship Applicant. Kalau teman-teman yang kemarin udah ikut webinar seri yang pertama, udah tahu harusnya kalau ini adalah webinar um, berangkai gitu ya. Jadi ini webinar kedua dari 4 webinar yang akan kita lakukan. Webinar ketiga dan webinar keempat itu fokus ngebahas soal esai LPDP dan kita akan lakukan di bulan Januari, di awal Januari tanggal 2 dan tanggal 4 Januari. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal developing a strong profile as a scholarship applicant. Nanti kita akan ngebahas bagaimana cara mengisi form LPDP karena sebetulnya form LPDP itu um, nanti akan dibahas misalnya ketika interview dengan psikolog gitu ya, di tes substansi. Em, dan sebetulnya nggak terlalu signifikan dalam artian esainya akan lebih penting sebetulnya, tapi tetap aja kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan isian form tersebut kalau memang paham apa yang dicari oleh LPDP dan kalau memang paham bagaimana cara mengisinya. Karena kalau misalnya nggak paham, sayang aja jadinya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk betul-betul menyampaikan profilnya kita tuh seperti apa kepada reviewer LPDP-nya gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti webinar denganku, pasti tahu kalau misalnya ini bukan sekadar ya saya akan presentasi slide di sini gitu ya, saya akan ngomong selama 2 jam sendirian di sini, nggak kayak gitu. Akan ada banyak interaksi, sehingga aku akan mulai pemanasan dulu dengan teman-teman semuanya dari chatbox. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya aku tanyakan di webinar pertama, tolong tuliskan di chatbox teman-teman semuanya asal kotanya dari mana, atau sekarang lagi berada di mana gitu, di kota mana, tolong tuliskan di chatbox. Supaya aku tahu teman-teman sekarang di Indonesia di mana. Sumenep, oh halo Kak Azikin. Tangerang Selatan, Bekasi, Palu, oh ada sampai di Palu ya. Jogja, Jakarta, Jakarta, Purwokerto, oke. Berarti masih kebanyakan di Jawa nih ya, Jakarta. Teman-teman yang lain di mana? Aceh, Jakarta, oke. Ada lagi yang lain? Berarti ada di Sumatera, ada di Sulawesi ya, Jawa, tapi kebanyakan di Jawa nih ya, oke. Buat teman-teman yang di Aceh, mudah-mudahan di sana kondisinya udah semakin membaik dan semakin akan terus membaik segera gitu ya, supaya nggak lama-lama dengan kondisi yang kurang mengenakan di sana. Sekarang dari teman-teman yang sekarang sudah hadir di sini, tolong tuliskan di chat box siapa yang sudah pernah ikut webinarku sebelumnya, baik yang webinar pertama atau webinar yang di Januari. Tolong tuliskan di chat box yang udah, yang belum bilang belum. Aku pengen tahu mau survei lagi, siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke, Kak Denara sudah belum pernah. Oke, ada yang belum pernah juga. Oke, sudah. Oke, belum, sudah. Oke. Oke, kebanyakan kalau di sini, kalau di webinar pertama kemarin kebanyakan belum pernah dan sekarang sudah mulai nyampur gitu ya, ada yang udah, ada yang belum. Mungkin ada teman-teman yang dari webinar pertama juga kemudian ikut di webinar keduanya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, aku mau ngecek dulu energinya karena di sana kan jam 8 malam, kalau aku di Toronto jam 8 pagi baru bangun. Mungkin mukanya masih muka-muka bantal, masih kelihatan matanya merah ngantuk dan sebagainya. Tapi aku mau ngecek di teman-teman semuanya jam 8 malam waktu Indonesia Barat di sana. Dari 1 sampai 10 energi teman-teman berapa? Tolong tuliskan di chat box. Dari 1 sampai 10 energi teman-teman berapa? Tolong tuliskan di chat box. Yuk, aku mau ngecek energinya nih. Kalibrasi energi terlebih dahulu. 7, oke. 9, 8, 7 dari 10, 8, 8, 8. Oke, ya. Jadi setidaknya masih 7, masih 8 ya. Jadi masih cukup semangat meskipun jam 8 malam di hari Minggu di sana. Mudah-mudahan hari Minggunya cukup menyenangkan, udah cukup istirahat dan sebagainya. Oke, dengan energi yang 7, 8, bahkan ada yang sampai 9 tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap berinteraksi sampai di akhir sesi webinar kita. Webinar yang pertama itu end up akhirnya 2 jam 10 menit ya.
Dan webinar yang ini kita lihat aja mudah-mudahan nggak sampai selama itu, tapi bisa jadi sampai selama itu 2 jam gitu ya. Dan di webinar yang pertama kemarin ada yang mengisi form evaluasi, bahkan 2 jam pun dibilang belum belum apa kurang lama gitu, kurang intens, kurang lama, padahal udah 2 jam gitu ya. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal developing a strong profile as a scholarship applicant, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa buat teman-teman yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah ikut webinarku, kenalan dulu. Salam kenal, nama aku Rainer Abraham Purba. Aku S1 di program studi Inggris di Universitas Indonesia. Tahun 2016 pernah exchange ke Jepang. Di tahun 2019 aku pernah mendapatkan Certified Personal Coach Certification ya sebagai professional coach. Coach di sini maksudnya bukan coach kayak olahraga, tapi coach kayak career coach, self development coach dan sebagainya. Dan ilmu coaching itulah yang aku pakai dalam pekerjaanku sebelumnya dan juga dalam hal ketika aku mentoring dan sebagainya. Sudah mendapatkan 8 tahun pengalaman pekerjaan dan pengalaman pekerjaan terakhir itu sebagai People Development Consultant di Daily Meaning, People Development Consulting Firm di Jakarta, di Kemang. 2016 pernah mendapatkan awardee sebagai awardee Ames, itu mirip seperti IISMA kalau sekarang ya. Di 2024, puji Tuhan mendapatkan LPDP dan aku baru selesai eh, menjalankan Master of Education program di bidang Adult Education dan Community Development di University of Toronto di Kanada. Itu adalah sosial mediaku, LinkedIn, Thread, Instagram, dan website dan juga YouTubeku. Buat teman-teman yang mau lihat konten-kontennya, yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Nah, jadi yang aku pengen fokuskan di sini tekankan adalah memang bidangku adalah adult education, memang bidangku adalah people development, personal development. Makanya sekarang aku membuat webinar ini dan webinar ini judul besarnya kan adalah self development webinar, self development series. Karena aku tidak mau fokusnya kepada bagaimana lolos LPDP gitu ya. No no no, no. That's nggak ada yang menjamin bagaimana cara lolos LPDP gitu. Dan aku pengennya lebih kepada bagaimana teman-teman bisa belajar, bisa dikembangkan personal development-nya, um, skill-skillnya, mindset-nya itu yang aku utamakan. Dengan sudah berkembang, mudah-mudahan bisa menjalani proses beasiswa apapun dengan lebih baik dan mudah-mudahan bisa lebih mendapatkan nilai yang lebih baik gitu ya. Jadi aku nggak fokusnya kayak bagaimana tips and trick lolos LPDP, lala dan sebagainya. Nggak, karena nggak ada yang bisa menjamin juga. Ini portofolioku, klien-klien yang pernah aku handle, dan sejumlah learning program yang pernah aku handle. Di tahun 2025 ini aku baru pertama kali membuka jasa baru gitu ya, karena sebelumnya aku career coach, self development coach, people development consultant. Nah, kemudian aku memperluaslah expertise dan portofolioku di scholarship mentor karena memang aku juga mendapatkan scholarship. Nah, sudah 200 mentor, sorry, 200 menti, dan sebagai coach sudah menangani sebanyak 50 klien, kurang lebih ya. Oke, itu dia perkenalan singkatnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Tapi ada pengumuman terlebih dahulu dari webinar yang pertama kemarin. Aku menyampaikan bahwa buat teman-teman yang ingin mendapatkan mentoring gratis, bisa ngepost di media sosial gitu ya, terkait dengan webinar kemarin. Dan entah kenapa yang ngepost cuma satu nih, gitu. Mungkin yang tertarik cuma satu. Jadi selamat kepada Kak Denara Erin Aisyah Sari ya. Kemarin udah aku lihat postingannya di thread, so terima kasih sudah ngepost dan karena satu-satunya ya, so otomatis mendapatkan sesi mentoring gratis. Sekedar mengingatkan teman-teman, oh kecil banget ternyata ya jadinya. Oh enggak deh, enggak terlalu kecil. Oke. Sekedar mengingatkan bahwa ini adalah rangkaian dari webinar series. Em, 4 webinar sejauh ini sudah kita lakukan. Ini yang kedua, yang warna biru. Dan di bulan Januari nanti kita akan ada soal esai. Ada dua ya. Jadi aku bagi dua karena materinya banyak, materinya padat. Supaya lebih enak dibahasnya, aku bagi dua. Di tanggal 2 Januari dan juga tanggal 4 Januari. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin mulai lebih cepat membuat esainya. Dan buat teman-teman yang udah nanyain, Kak, gimana cara daftar mentoring dan sebagainya dan sebagainya. Aku akan buka mentoring secepatnya. Harusnya sih dalam
dua hari ke depan ya. Nanti ditunggu aja informasinya em, di grup WhatsApp terkait dengan mentoring. Oke, so buat teman-teman semuanya, kalau misalnya memang tidak keberatan dan tidak ada kendala, silakan di open kameranya supaya aku juga bisa melihat teman-teman ketika berinteraksi. Tapi tidak ada paksaan, ini hanya sukarela saja ya. Oke, disclaimer dulu sebelum kita mulai, materi yang ada di webinar ini dibuat berdasarkan pengalamanku sebagai People Development Consultant, Coach, dan juga mentor. Status sebagai awardee LPDP hanya pelengkap konteks untuk beasiswa LPDP. Karena materi webinar ini juga bersifat panduan dan referensi, bukan hal yang mutlak harus diikuti, gitu ya. Aku tidak mau menjual statusku sebagai LPDP awardee di sini. Yang kedua, materi yang berkaitan dengan LPDP dibuat berdasarkan pengalaman fasilitator dalam mengikuti seleksi LPDP di tahun 2024 dan juga di tahun 2019 ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman juga dan dari video-video YouTube di mana pimpinan atau tim LPDP itu menyampaikan informasi. Jadi materi ini bukan materi resmi dari LPDP, teman-teman. Aku tidak mengatasnamakan LPDP, tetapi ini adalah rangkuman dari sumber-sumber yang valid yang aku temukan di YouTube, yang mana itu adalah open source, bisa diakses oleh publik, dan yang menyampaikan adalah pimpinan ataupun tim dari LPDP yang memang secara resmi menyampaikan informasi, gitu ya. Jadi, kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, em, aku pengen nanya terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah siap untuk kita mulai webinarnya? Tolong tuliskan di chat box. Aku pengen ngecek kesiapannya. Siap, siap, siap. Oke, siap, mantap. Thank you ya. Siap, siap, siap. Oke, sip. Thank you. Sekarang teman-teman tolong tuliskan di chat box jawaban. Sebutkan 3 prioritas kriteria dalam memilih pasangan. Yuk, buat yang masih jomblo atau buat yang sudah punya pasangan, tolong tuliskan 3 prioritas kriteria dalam memilih pasangan buat teman-teman masing-masing. Kriteria dalam memilih pasangan. Iya, bibit bebet bobot, oke. Anggina, aku lagi minum sampai mau keselak karena kamu langsung kayak kaya gitu. Yang lainnya nggak penting, yang penting kaya gitu ya. Seiman, seambisi, seenergi, seagama, kaya, setia. Oke, ada lagi? Yang menarik nih yang soal seambisi, seenergi ya. Karena energi ini jarang orang kayak menyebutkan. Satu nilai visi dan juga lifestyle. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tunggu. Oke, jadi ngobrol nyambung, sevisi, toleransi. Oke, jadi banyak yang ngomongin soal visi ya. Banyak yang ngomongin soal visi, ada yang juga ngomongin soal iman dan agama, ada yang juga yang ngomongin soal kaya ya. Oke, sekarang yang kedua, sebutkan 3 prioritas terkait dengan pasangan menurut keluarga kamu, bukan menurut kamu, tapi menurut keluarga kamu. 3 prioritas kriteria pasangan menurut keluarga kamu, bukan menurut kamu. Anggina masih kaya juga ya. Jadi emang emang keluarganya dan Anggina ini emang sama nih ya. Memang udah sejalan ya. Pokoknya pun kaya yang penting ya. Nggak peduli dia mau kayak gimana penampilannya, mau dia apa kayak yang penting kaya gitu ya. Satu kota seiman nggak kasar. Oh ada yang mementingkan satu kota ya. Oke. Nggak kasar. Ada perbedaan nih. Kalau misalnya kriteria dari keluarga kita ada perbedaan sama kriteria kita gitu ya. Ada yang lain nggak? Kriteria keluarga kita apa kira-kira? Kriteria pasangan menurut keluarga kita. Bukan mandor sawit, oke. Ini sawit ya kayaknya harusnya ya. Typo mungkin ya. Sawit, sawit kelapa sawit maksudnya. Oke, ya bukan mandor. Oh karena Suri dari Aceh ya. Oke, ya. Aduh, aduh. Oke, oke. Lucu juga. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Kriteria pasangan menurut keluarga kamu minimal setara dalam pendidikan dan kekayaan. Oke, siap. Nah, sekarang, coba kita balik. Sebutkan 3 prioritas kriteria keluarga pasangan yang ideal buat kamu. Nah, bukan bukan pasangan nih, tapi keluarganya nih. Keluarga pasangan yang ideal. Kriteria keluarga pasangan. Ini Anggina kayak lagi nih. Ya, keluarga pasangan yang kriterianya ideal buat kamu.
Tidak merepotkan, bebas hutang. Nah, ya kan? Siapa tahu ternyata malah keluarganya banyak hutang dan malah merepotkan kita gitu ya. Positive vibe. Nah, kan Anggina keluar dengan mata dan juga lidah. Mata duitannya itu. Oke, positive vibe ya. Oke, tidak merepotkan, bebas hutang, positive vibe. Nah, kenapa sih teman-teman aku nanya-nanya seperti ini? Pertama tadi kita juga sama-sama pahami bahwa kriteria kita dalam memilih pasangan bisa jadi berbeda dengan kriteria keluarga kita. Dan sama juga ketika kita memilih pasangan keluarga pasangan yang ideal buat kita, kriterianya berbeda nih dengan kriteria kita menilai pasangan kita pribadi gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal jodoh atau pernikahan gitu ya, dalam memilih pasangan itu kita kan berpikirnya dua arah. Apakah kita cocok untuk dia, bahkan keluarganya juga, dan apakah dia cocok untuk kita, dan bahkan keluarga kita, gitu kan? Kalau nanti nggak cocok, nanti bentrok dan sebagainya, gitu. Nah, mirip dengan mendaftar beasiswa. Mau itu beasiswa LPDP, Chevening, mau itu beasiswa AAS, SS, SIGPP, apa lupa, yang dari Swedia itu. Dan beberapa beasiswa lainnya juga sama prinsipnya gitu. Apakah profil kita cocok untuk beasiswa tersebut dan apakah beasiswa itu cocok untuk kita. Plus teman-teman, apakah keluarga dari beasiswa tersebut itu bisa jadi cocok atau tidak sama kita gitu. Karena ada keluarga-keluarga nih yang menentukan kita lolos atau tidak, yaitu para pimpinan dari beasiswa tersebut. Mungkin beda-beda prosedurnya dari satu beasiswa ke beasiswa lain, tapi yang aku tahu di LPDP sendiri, selain memang kita sudah tes bakat skolastik, kita memang sudah tes substansi dan sebagainya, tapi di akhir ada lagi rapat para pimpinan yang menentukan kita lolos atau tidak gitu ya. Terutama kalau ngebahas em, awardee-awardee atau calon-calon penerima beasiswa yang lebih spesifik atau yang lebih spesial gitu, yang special case gitu. Itu ada lagi pembahasannya gitu. Jadi kita nggak cuma mikirin bahwa profil kita cocok atau tidak, tapi bisa jadi apakah keluarganya menerima atau tidak gitu. Nah, sehingga yang perlu kita pahami adalah sebetulnya profil kita tuh seperti apa sih? Kita orangnya kayak gimana, pengalaman kita bagaimana, masa lalu kita bagaimana, nilai-nilai yang kita bawa itu seperti apa, expertise kita apa. Kemudian carilah beasiswa yang memang sesuai dengan profilnya kita. Karena balik lagi dua arah nih, gitu ya. Dan beasiswa tersebut juga akan melihat nih profilnya kita bagaimana, cocok nggak sama mereka. Jadi teman-teman, kalau ngomongin soal beasiswa, itu bukan soal bagaimana kita layak atau tidak, bagaimana kita worth it atau tidak gitu ya. Tapi cocok-cocokan, sama aja kayak nyari jodoh gitu. Kalau kita udah cocok sama pasangan, tapi ternyata keluarganya nggak cocok, sama aja bohong dan sebagainya dan sebaliknya gitu ya. Itu insight-nya terkait dengan kenapa tadi aku nanyain soal kriteria dan sebagainya. Nah, kan tadi ketika aku nanyain kriteria, ada yang ngomongin soal sevisi, seiman gitu kan. Coba bayangin kalau seiman deh, seiman. Mau gimana pun kualitasnya kita bagus, tapi kalau imannya beda, patah kan. Udah nggak akan bisa tuh gitu ya. Kecuali mau kayak kawin lari dan sebagainya gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau memang ada satu persyaratan atau ada satu kriteria yang memang kita tuh nggak cocok sama beasiswa tersebut, ya nggak bisa dipaksain. Mau gimana pun kita persiapan sebaik mungkin, mau gimana pun profil kita bagus, cemerlang dan sebagainya. Kalau emang ada kriteria-kriteria, value-value yang udah nggak cocok, ya sama aja bohong, nggak akan bisa gitu. Oke? Nah, sehingga apa nih kriteria dari calon penerima beasiswa LPDP terutama yang dicari sama LPDP? Kita akan bahas sama-sama. Nah, menurut teman-teman yang sudah pernah melakukan investasi, mau mau itu di bank, mau itu di saham atau di mana dan sebagainya ya. Menurut teman-teman, kalau teman-teman mencari em, saham yang ingin diinvestasikan, itu kriterianya seperti apa, teman-teman? Tolong tuliskan di chat box. Mudah-mudahan ada nih yang di sini yang main saham atau yang berinvestasi.
Kalau mau memilih instrumen investasi, itu karakteristiknya yang kayak gimana? Tolong tuliskan di chat box. Kalau memilih instrumen investasi. Track recordnya bagus. Oke, ada lagi yang lain? Potensial ROI tinggi. Low risk, reasonable return, reputable. Ada lagi yang lain? Potensi berkembangnya tinggi. Ya, oke. Nah, ini semuanya sama aja seperti dengan LPDP, bahwa LPDP-nya kalau dia mau investasi ke kita sebagai manusia, sebagai sumber daya manusia gitu ya, yang dia cari adalah apa? Sebentar, ada telepon. Oke, sorry, ada telepon. Oke, em, yang mereka cari adalah orang yang high potential dan low risk. Sama seperti teman-teman tadi. Potensi berkembangnya tinggi, ROI-nya tinggi gitu ya. Itu adalah high potentialnya. Dan low risk. Jangan sampai ini orang kabur, jangan sampai ini orang malah jadi ekstremis, jangan sampai ini orang malah nggak jelas kuliahnya gitu. Nah ini dilihat dari mana? Dilihat dari tiga hal. Karakter, competence, dan juga conception. Conception di sini ngomongin soal pola pikir, conception di sini ngomongin soal bagaimana kita merancang rencana masa depan kita, gitu ya. Kita coba bahas detailnya satu persatu. Karakter, kita harus menjadi orang yang cinta tanah air, orang yang pantang menyerah, terus bangkit dari kegagalan, optimis untuk maju dan berprogres, berintegritas, komit kontribusi ke Indonesia, punya keinginan berprestasi atau do the best. Itu karakter. Kompetensi. Kita paham isu atau bidang yang ingin dipelajari, kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan beradaptasi terutama untuk di luar negeri, bisa mengatasi masalah, problem solver bukan hanya problem finder. Kalau teman-teman nonton video-video LPDP di YouTube, em, terutama ketika Pak Dwi Larso ngomong, Pak Dwi Larso itu beberapa kali ngomong begini, kami itu mencari orang-orang yang tidak hanya bisanya cuman komplain. Tidak hanya yang bisanya cuman bahwa, Pak kami kekurangan ini, kami nggak bisa ini, kami nggak bisa ini, kami ada masalah ini. Bukan cuman yang kayak gitu, tapi justru yang bisa nge-solve problemnya, yang bisa mengatasi problemnya. Nah dampaknya kemana teman-teman? Kalau teman-teman nulis esai, jangan cuman bilang bahwa masalahnya ini, tapi juga sudah sampai ke akar masalahnya apa. Dan solusinya apa dari akar masalah tersebut. Sehingga betul-betul bisa men-solving the problem gitu. Berikutnya, kompetensinya adalah percaya diri. Percaya diri ini bukan karakter, karena teman-teman bisa belajar, bisa mengembangkan skill percaya diri itu. Dan terakhir adalah bisa memimpin dan berkolaborasi, karena harapannya teman-teman UR di LPDP nanti jadi pemimpin bangsa gitu ya. Em, dan bisa berkolaborasi baik itu sesama dengan awardee ataupun dengan orang-orang lain atau dengan orang-orang di luar negeri gitu, terutama mereka-mereka yang kuliah di luar negeri. Terakhir, conception. Satu, punya rencana hidup yang jelas untuk masa depan. Dua, punya rencana studi yang spesifik untuk masa depan. Tiga, punya rencana kontribusi yang konkret untuk masa depan. Keempat, punya visi dan misi yang sejalan dengan LPDP dan Indonesia. Dan yang kelima, tidak mempunyai pola pikir yang radikal atau ekstrim. Inilah yang dinilai dari esai dan juga dinilai dari tes substansi ataupun interview. Oke. Seberapa teman-teman itu jelas rencana ke depannya konkret, doable, realistis, visi misinya sejalan, dan ketika di interview tidak punya pemikiran yang radikal atau ekstrim. Karena balik lagi nih, kalau punya pola pikir yang radikal atau ekstrim, berarti kan high risk. Bisa jadi nanti orang ini kabur misalnya, atau bisa jadi nanti orang ini malah jadi teroris contohnya gitu kan. Berbahaya itu buat Indonesia dan juga buat LPDP gitu. Itu dia kriteria calon award di LPDP. Inilah yang jadi panduan kita ke depannya dalam mengisi form, dalam menulis esai, dan juga dalam kita interview nanti gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya teman-teman terkait dengan 3C ini, karakter, kompetens, dan juga conception.
BTW kalau mau nanya langsung aja tulis di chat box ya, nggak perlu menunggu sampai akhir, langsung aja supaya kita bisa langsung bahas. Oke. Kalau ternyata nggak ada yang bertanya, berarti sudah clear. Em, kita lanjut. Oke. Nah ini seperti yang aku tadi sampaikan, aku dapatkan dari YouTube ini teman-teman. Jadi ini sumber-sumbernya ya. Aku tidak asal ngomong, tidak asal merumuskan, tapi ini sumber-sumbernya. Dan banyak kok sebetulnya video-video YouTube lainnya yang ngomongin soal LPDP yang memang itu sumbernya berasal dari orang LPDP-nya sendiri. Itu tuh banyak ya di YouTube ya. Bisa ditonton sendiri. Oke, sekarang bagaimana merumuskan isu yang dibawa untuk aplikasi LPDP? Karena kalau kita ngomongin soal creating a strong profile as a scholarship applicant, tidak hanya soal profil diri kita, tapi juga isu yang kita bawa apa. Kalau isu yang kita bawa nggak kuat, ya sama aja. Profil kita jadinya nggak kuat. Bagaimana caranya merumuskan isu yang dibawa untuk aplikasi LPDP? Sebelum lanjut, sejauh ini sudah 30 menit, aku mau ngecek dulu. Apakah suaraku aman, teman-teman? Apakah penjelasanku juga aman? Apakah kecepatan atau apakah suaranya kepelanan? Tolong tuliskan di chat box. Kalau misalnya aman, tolong tuliskan aman, aman, clear, supaya aku tahu dan bisa menyesuaikan kalau ada yang perlu disesuaikan. Oke, aman ya. Sip. Sekarang kita lanjut ke merumuskan isu. Kemarin di webinar yang pertama, kita ngomongin soal ikigai. Soal sebetulnya apa sih panggilan hidup kita, apa sih tujuan hidup kita gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau membawa isu, mulailah dari ikigai kita. Mulailah dari panggilan hidup kita. Oke. Panggilan hidup kita ini mau kemana sebetulnya? Kita ini yang kita suka itu sebetulnya apa? Yang kita ahli itu sebetulnya apa? Kita bisa dibayar melakukan apa? Dan apa yang dunia butuhkan? Kenapa mulai dari ikigai kamu? Kenapa start with your why, your reason, your motivation? Supaya satu, secara personal isu ini dekat dengan kamu. Oke. Kamu memang berada di situ, memang kamu sudah berkecimpung di situ, oke. Yang kedua, kamu berminat atau passionate dengan isu ini. Kamu suka what you love. You love doing that. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan dari cara kamu menulis dan kelihatan dari cara kamu interview. Ketika kita passionate akan sesuatu, kita pasti akan energinya bertambah, lebih ngomongnya lebih pede, lebih antusias, berapi-api. Dan kita bisa menunjukkan bahwa memang kita paham, kita punya keahlian di bidang itu tersebut, dan memang kita bisa hidup atau menopang hidup secara finansial. Karena misalnya gini, kita pengen melakukan sesuatu yang mulia gitu ya, sesuatu yang kayak baik untuk masyarakat. Tapi kita nggak bisa dibayar gitu ya, sama aja bohong. Karena nanti interview LPDP-nya juga akan nanya, nanti kamu ini pemasukan dari mana gitu. Akhirnya jadinya nggak realistis rencana kita. Cuman kayak mulia, bagus, tapi tidak realistis. Kecuali kamu orang kaya yang nggak butuh duit gitu ya, bisa aja gitu. Nah, kenapa juga perlu kamu paham atau punya keahlian di bidang isu tersebut dan memang kamu berminat gitu ya. Karena kalau kamu tidak paham sama isunya, nanti ketika ditanya sama interview LPDP, ya kamu akan gelagapan. Kamu akan bingung menjawabnya. Kamu akan bingung untuk berargumen karena emang kamu nggak paham soal isu itu gitu. Jadi teman-teman nggak bisa hanya sekedar oke, pilih isu yang lagi tren apa, isu yang lagi hot apa. Tapi kalau kamu tidak dekat dengan isu tersebut, bahwa profil dan em, eh, pengalaman kamu tidak berkaitan sama isu tersebut, dan kamu nggak paham dengan isu tersebut, sama aja bohong gitu. Jadinya cuman kayak template atau jadinya cuman kayak em, dibuat-buat aja gitu. Nah ini hati-hati jangan sampai terjebak kalau teman-teman ikut mentoring di luar sana. Karena banyak kasusnya mentor-mentor tersebut adalah mentor-mentor template yang cuma ngomong gini nih. Oke, LPDP itu isunya baiknya begini ya. Kamu baiknya isunya A aja nih. Kamu pilih isunya soal B aja nih gitu. Udah langsung kayak ngarahin udah pokoknya kamu ke sana deh. Udah kamu jalannya ke sana deh gitu.
akhirnya nanti biasanya orang akan bingung gitu, cuma ngikutin arahan tapi nggak kayak it's not me gitu. Ini bukan yang aku pengen, ini bukan yang aku inginkan gitu. Nah, hati-hati jangan sampai terjebak dengan arahan-arahan yang sesat seperti itu. Oke, sekarang secara eksternal di Ikigai ada bagian soal what the world needs, apa yang dunia butuhkan. Nah, kalau di konteksnya LPDP, kalau di konteksnya beasiswa, itu adalah apa yang beasiswa tersebut butuhkan. Apa yang em, target audience atau stakeholder dari beasiswa tersebut butuhkan. Dalam kasus ini, dalam konteks LPDP, berarti adalah negara Indonesia. Karena LPDP adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia. Sehingga secara eksternal, apakah orang lain membutuhkan isu yang kamu bawa? Do they need that? Do they need that issue to be solved? Apakah perlu diatasi gitu? Dan yang kedua adalah, apakah ini sudah sesuai dengan rencana jangka panjang atau prioritas nasional dari pemerintah Indonesia? Baik itu target dalam negeri maupun target Indonesia yang mengikuti komitmen global. Contohnya kayak misalnya soal sustainability, energi, um, dan sebagainya. Yang memang berkaitan dengan komitmen global gitu. Jadi, mulai dengan ikigai kamu, tapi ketika masuk ke dalam what the world needs, pikirkan bagaimana isu yang kamu bawa itu tidak hanya memang dekat dan kamu pahami secara personal, tapi juga bisa berdampak pada orang lain dan memang sesuai dengan rencana ataupun prioritas dari pemerintah Indonesia. Oke? Berikutnya, kita masuk lagi bagaimana menentukan isu yang kita mau bawa. Perlu ada irisannya antara past, present, dan juga future. Past itu adalah profil diri, pengalaman sejauh ini, kapabilitas, dan juga otoritas yang kita punya. Present itu maksudnya ketika kita mendaftar ke LPDP, apa yang kita bawa dalam aplikasi kita, ya. Karena saat saat kita mendaftar itu saat masa kini kan, present, gitu ya. Dan berkaitan juga beririsan juga nggak dengan future, rencana masa depan kita. Sekarang kita masuk ke profil diri. Satu, pengalaman. Apakah memang kita sudah berkecimpung di area ini? Apakah memang kita sudah berkecimpung di isu ini, gitu ya? Dan yang kedua, kapabilitas. Apakah kita memang paham? Apakah kita memang punya skillnya terkait dengan isu ini? Ketiga, apakah kita memang punya otoritas untuk melakukan sesuatu terkait dengan isu ini? Apakah kita punya otoritas untuk bisa mengubah keadaan? Gitu. Karena seringkali ada orang-orang yang terjebak bahwa isunya itu agak jauh dari dia. Dia cuman concern, dia cuman gemes, dia cuman geram gitu ya, pengen melakukan sesuatu, tapi dia nggak punya jabatan di area tersebut. Posisi pekerjaan dia itu nggak berkaitan dengan area tersebut. Ya akhirnya susah. Ketika ngomongin rencana kontribusi, em, susah karena dia harus pindah karir misalnya. Dia harus pindah jabatan misalnya gitu ya. Em, Atau ketika lagi ngomongin soal profil diri, dia nggak bisa ngomongin apa yang sudah dikontribusikan sejauh ini karena memang tidak punya otoritas yang berkaitan dengan isu tersebut. Gitu. Jadi profil diri ini kita harus pahamin. Yang kedua kriteria LPDP yang tadi aku sampaikan berdampak pada orang lain, sejalan dengan rencana atau target pemerintah Indonesia, dan ngomongin soal STEM. Banyak yang nanya, Kak, sebetulnya, bentar, aus. Kak, sebetulnya STEM atau nggak STEM itu gimana sih? Perlu nggak aku menyesuaikan ke STEM? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Kalau teman-teman nonton video YouTube-nya Pak Dularso di Good News from Indonesia, channel YouTube-nya Good News from Indonesia, beliau bilang begini, kita mencari orang-orang yang memang jurusannya di STEM atau yang bisa mendukung STEM, dia bilang gitu.
atau yang adjektifnya STEM. Contoh, beliau bilang green economy. Ekonominya itu bukan STEM, tapi green-nya itu ngomongin soal sustainability. Berarti nyambung ke isu STEM. Sama seperti teman-teman yang lain, kalau jurusannya tidak spesifik di STEM, tapi bisa mendukung penerapan STEM, berarti itu nggak apa-apa, gitu. Oke? Di satu sisi, kalaupun teman-teman tidak spesifik mau mendukung STEM, tapi teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman sejalan dengan prioritas pemerintah Indonesia, ya nggak apa-apa, gitu. Itu masih bisa untuk bisa dicoba. Jadi jangan dipaksain untuk kita harus ke STEM, terutama jurusannya gitu. Apalagi kalau emang itu bukan jurusan kita, balik lagi, kalau nggak cocok, jangan dipaksa. Oke. Terakhir, rencana masa depan perlu konkret menjawab permasalahan yang kita bawa, perlu bisa realistis untuk bisa diimplementasikan. Tiga hal ini aku juga bahas di channel YouTubeku, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat terkait dengan evaluasi kegagalan LPDP gitu ya. Untuk kita bisa mengevaluasi profil kita ke depannya, aku juga memakai framework ini. Oke, berikutnya, apalagi nih? Bagaimana kita menentukan isu? Isunya yang kita bawa itu harus valid dan juga urgent. Valid dan juga urgent ini bagaimana menentukannya? Satu, ini terjadi di lapangan berdasarkan observasi. Bukan soal kayak misalnya, ya saya dengar ada masalah ini. Bukan. Kamu harus mengalaminya, kamu harus melihatnya, eh, menghadapinya secara langsung. Kedua, memang masyarakat terdampak. Bukan cuma kamu yang terganggu, tapi memang masyarakat terdampak. Ketiga, didukung data ataupun riset. Keempat, ini terjadi tidak hanya di skala lokal, tapi juga ke skala regional dan juga skala nasional. Meskipun bisa jadi bentuknya berbeda ya. Tetapi yang penting ketika isu ini kita coba lakukan sesuatu, kita bisa menerapkannya di tingkat regional dan juga nasional ketika kita mau memperluas dampak. Oke, bisa saja isunya berbeda bentuknya, skala lokal, regional, dan juga nasional. Tapi yang penting ketika kita berkontribusi ke isu tersebut, itu bisa kita perluas dampaknya sampai ke level nasional. Karena kalau levelnya terlalu lokal, ya pemerintah Indonesia kayak, terus apa pentingnya buat Indonesia ya gitu. Karena isunya terlalu lokal gitu. Oke. Jadi bagaimana caranya bisa menaikkan em, skala dampak tidak hanya di lokal tapi sampai ke regional dan juga nasional. Itu kalau ngomongin soal valid. Kayaknya ada yang nanya juga. Ntar. Untuk isu dan leveling ini kira-kira ada contoh konkretnya nggak ya Kak agar lebih mudah dibayangkan? Oke. Nanti sebetulnya kita akan bahas lebih dalam di sesi webinar soal esai. Tapi aku coba em, sampaikan contoh konkretnya. Misalnya nih, kalau ngomongin soal kepegawaian, ngomongin soal HR, sumber daya manusia gitu ya. Kita lihat bahwa di pemerintah lokal kita, anggaplah kita PNS misalnya. Di pemerintah lokal kita, em, kepegawaiannya, organisasinya, dalam hal tracking dan juga monitoring ataupun evaluasi performa itu belum jelas. Sistemnya gimana, SOP-nya gimana, em, alat yang dipakai seperti apa. Jadi orang-orang PNS misalnya, ini misalnya aja teman-teman ya. Misalnya bekerja ya bekerja aja gitu, tapi tidak ada KPI-nya, tidak ada evaluasi per tahunnya dan sebagainya. Sehingga kita bilang bahwa kita mau belajar soal HR supaya bisa memperkuat sistem sumber daya manusia di pemerintah daerah. Nah, eh, skala dari pemerintah daerah itu bisa kita perbesar ke pemerintah provinsi. Habis itu kita bisa perbesar ke pemerintah em, nasional. Oke.
Jadi misalnya kita mau buat satu sistem, satu SOP, satu prosedur terkait dengan evaluasi dan juga monitoring performa karyawan, performa PNS. Oke. Kita bikin nih di pemerintah daerah. Setelah itu, kita bisa membawa itu sebagai bentuk rekomendasi ke pemerintah-pemerintah lainnya di kota-kota lain, atau kita bisa bawa ke pemerintah provinsi. Oke. Tapi bisa jadi di pemerintah provinsi, mereka sudah punya alat sendiri ternyata misalnya ya. Atau mereka sudah punya sistem sendiri ternyata gitu. Yang berbeda dari Pemda. Oke. Nah, isunya masih sama nih soal em, evaluasi dan juga monitoring performa sumber daya manusia. Tetapi konkretnya bisa jadi berbeda. Ternyata kalau di Pemprov masalah yang dihadapi bukan soal tidak adanya sistem atau tidak adanya prosedur, tapi sistem dan prosedurnya nggak jalan. Atau karyawannya atau pimpinannya tidak paham bagaimana menerapkan sistem dan juga prosedurnya, misalnya gitu. Nah, berarti ketika kita mau memperluas skala dampaknya, em, kita perluas ke area provinsi, tetapi kita lihat juga isunya sama atau tidak. Kalau ternyata isunya berbeda, berarti kan ada hal-hal lain yang kita perlu lakukan, gitu kan. Nah, tapi kalau ngomongin masalah ketika kita mau memperluas dampak nih gitu ya, biasanya itu gini teman-teman. Jangka jangka pendek itu adalah skala yang lokal, skala yang memang kita bisa langsung lakukan sesuatu. Kalau jangka menengah itu skala yang lebih besar sedikit, anggaplah provinsi. Jangka panjang itu skala nasional. Oke. Nah, untuk yang jangka pendek itu memang perlu betul-betul konkret karena betul-betul kita perlu menunjukkan bahwa ini doable, bisa langsung dilakukan. Tapi kalau skala menengah, jangka menengah dan jangka panjang, itu kita nggak perlu terlalu spesifik. Misalnya gini, oh berarti Kak, apakah aku harus paham dulu nih isu provinsi seperti apa, isu nasional seperti apa, sehingga aku perlu menyesuaikan rencana kontribusiku gitu ya. Kalau mau dan bisa, boleh aja, tapi nggak harus. Kenapa? Karena yang kalau ngomongin jangka menengah dan jangka panjang, yang penting langkah-langkahnya untuk kamu bisa mengadaptasi, untuk kamu bisa em, memperluas dampak dari skala lokal tadi. Yang penting kamu bisa menyebutkannya aja di esai dan juga di interview. Tapi nggak usah terlalu detail sampai ke oh masalahnya ada perbedaan nanti gini 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 berarti saya harus menerapkan solusi-solusi yang lain misalnya gitu. Balik lagi kalau kamu tahu, kalau kamu bisa cari tahu bagus, tapi kalau nggak perlu karena emang nggak perlu sedetail itu kalau untuk yang jangka menengah dan jangka panjang. Yang penting kalau jangka menengah dan jangka panjang, secara logika itu bisa ditangkap. Oke, itu contohnya, Uli. Mudah-mudahan kebayang terkait dengan isu dan juga leveling. Nanti kita akan bahas lebih lebih dalam lagi, lebih detail lagi di penulisan esai. Oke, oke. em, Berarti kita hanya perlu memaparkan potensi peningkatan skalanya ya, Kak. Iya, tapi juga perlu ada em, rencana langkahnya bagaimana secara bigger picture. Contoh, setelah dari Pemda, kita berencana untuk promosi em, ke menjadi menjadi misalnya kepala kepala apa gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membawa gagasan kita, membawa proposal kita kepada siapa? Kepada gubernur kah? Kepada siapakah? Gitu. Nah, langkah-langkah yang seperti itu perlu ada. Jadi nggak cuman kayak memaparkan potensi peningkatan skala, dalam artian bukan cuma dampak, tapi prosedur untuk bisa mencapai dampak itu juga perlu ada, tapi nggak usah terlalu detail, itu intinya, gitu. Jadi secara garis besar tetap perlu ada plannya, tapi nggak usah terlalu detail. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke merangkai benang merah. Apa sih sebetulnya maksudnya benang merah ini, gitu ya? Kan ada orang-orang bilang bahwa, Kak, benang merahku udah kuat belum sih di esai? Udah make sense belum? Udah gimana dan sebagainya.
Sebetulnya benang merah itu adalah koneksi atau keterkaitan dari beberapa aspek yang kita bawa ketika mendaftar LPDP. Oke, ini em, agak banyak, jadi pelan-pelan kita coba bahas ya. Aspek-aspeknya apa aja ketika kita mendaftar LPDP? Apa yang dinilai dari esai dan juga formulir kita? Itu adalah profil diri, isu atau masalah, akar masalah, rencana studi, dan juga rencana kontribusi. Kita pelan-pelan bahas satu persatu. Benang merah itu adalah koneksi atau keterkaitan antara kelima aspek ini. Oke. Profil diri, seperti yang tadi aku sampaikan, apakah memang kita punya pengalaman, punya expertise atau keahlian, kemampuan, nggak harus yang jago-jago banget ya. Dan juga apakah kita punya otoritas yang memang em, membantu kita untuk bisa melakukan sesuatu terhadap isu tersebut. Nah, profil diri kita, apakah memang nyambung dengan isu atau masalah? Oke. Kita tanya nih, sejauh ini kita memang bergerak di bidang itu atau tidak? Kalau iya, berarti harusnya ada benang merahnya. Tinggal bagaimana kita meng-highlight pengalaman, expertise, atau juga otoritas kita terkait dengan isu tersebut. Ya, jangan pengalaman-pengalaman lain yang nggak relevan, tapi justru kita bawa pengalaman-pengalaman yang relevan buat nunjukin bagaimana kita bisa tahu atau bagaimana selama ini kita menghadapi isu atau masalah ini. Oke? Dari isu atau masalah, kemudian kita coba gali sebetulnya akar masalahnya apa. Karena isu atau masalah itu kan bisa jadi cuman apa namanya tip of the iceberg, puncak gunung es, tapi sebetulnya dasarnya itu kita nggak tahu. Sebetulnya akar masalahnya apa. Nah, kita harus dalam sampai ke akar masalah. Oke? Kenapa? Supaya nanti ketika kita ngomongin soal rencana kontribusi, rencana kontribusinya memang bisa menyelesaikan akar masalah, dan dengan akar masalahnya bisa diselesaikan, isu yang lebih besarnya juga bisa diselesaikan. Oke. Di satu sisi, teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam akar masalah, itu kan biasanya konteksnya lebih kecil, lebih spesifik. Sehingga ketika masuk ke rencana kontribusi, itu akan lebih doable, akan lebih realistis, karena memang yang mau kita atasi adalah hal-hal yang lebih spesifik, akar masalahnya, gitu. Contoh misalnya, em, apa ya contohnya ya, isu atau apa. Balik lagi deh ke yang tadi HR ya, soal sumber daya manusia di organisasi em, pemerintahan misalnya. Kalau kita hanya fokusnya ke monitoring dan evaluasi performa sumber daya manusia, performa karyawan pemerintah, itu kan gede banget. Em, yang ngatur pemerintahan nasional itu kan bisa jadi eh, masing-masing institusinya dan dengan panduan dari Kementerian Aparatur Negara, itu kan. Sehingga kalau kita fokusnya cuma di isu secara garis besar, untuk bisa mengatasi masalah tersebut, kita harus jadi level menteri dong, ya kan? Nggak mungkin kita habis S2 langsung di level menteri, kecuali kamu kenalannya Pak Prabowo ataupun koneksi pemerintah yang memang udah tinggi misalnya ya. Tapi secara realistis, kita kan perlu berjenjang nih karir kita. Nah, kalau kita ngambil akar masalah, kita ngambil secara lebih spesifik. Oke, isunya
isunya terkait dengan monitoring dan evaluasi performa karyawan pemerintahan. Akar masalahnya apa? Misalnya, ternyata di pemerintah daerah tidak ada SOP-nya. Kenapa tidak ada SOP? Karena tidak ada yang ahli di bidang ini, misalnya gitu. Berarti dengan kita S2, kita bisa jadi ahli di bidang tersebut, dan rencana kontribusi kita adalah ingin membentuk satu SOP. Oke. Nah, SOP di pemerintah daerah itu kan lebih doable, lebih realistis untuk kita lakukan dibandingkan kita langsung mengubah sistem ataupun budaya kepegawaian di pemerintah nasional. Oke. Jadi kenapa harus ke akar masalah? Supaya bisa lebih spesifik, bisa lebih doable ketika kita masuk ke rencana kontribusi. Nah, lalu isu masalah ini juga nyambung dengan rencana studi kita. Dan rencana studi kita juga perlu bisa nyambung untuk bisa membantu kita melakukan rencana kontribusi kita. Oke. Em, Diri kita yang saat ini kan ini ya, kamu di masa kini gitu kan. Dan rencananya kan kita mau jadi kita di masa depan supaya kita bisa berkontribusi, supaya kita bisa menangani akar masalah dan menyelesaikan isu atau masalah yang ada. Tetapi antara kita di masa kini dengan kita di masa depan, kan kita punya gap, teman-teman. Bahwa kita belum terlalu berpengalaman, kita belum punya pengetahuan yang cukup, misalnya, kita belum punya kemampuan yang mumpuni, kita belum punya koneksi yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Contoh. Nah, gap ini perlu jelas ada di esai kamu dan juga perlu jelas nanti disebutkan ketika interview. Dan gap inilah yang perlu diatasi dengan kita studi, mau itu studi S2 ataupun studi S3. Dan kita bisa nunjukin bahwa setelah studi, kita bisa menjadi kita di masa depan yang siap untuk berkontribusi. Nah, seringkali orang terjebak di sini, teman-teman. Orang-orang biasanya fokusnya adalah masalahnya apa, rencana kontribusi saya apa, dan saya mau S2-nya apa. Tapi tidak disebutkan gap-nya kita apa. Kenapa kita butuh S2? Bukan sekedar bahwa saya mau S2 supaya saya bisa menyelesaikan isu, atau saya mau S2 supaya saya bisa melakukan rencana kontribusi. Bukan. Memangnya kamu yang sekarang, gap-nya apa? Sehingga kamu merasa bahwa S2 bisa menjawab hal tersebut. Karena seringkali ditanya, kenapa harus S2? Kenapa nggak kamu lanjut kerja aja? Kenapa nggak kamu ikut pelatihan-pelatihan aja? Apakah se-urgent itu sampai harus S2? Nah, itu yang kita perlu gali lebih dalam. Sebetulnya gap-nya apa dan apakah memang harus S2? Gitu. Di webinar pertama kita kemarin, kita ngebahas bahwa teman-teman sebetulnya masalah kita apa sih? Sebetulnya apakah memang S2 jawabannya atau sebetulnya bukan? Apakah S2 adalah kebutuhan untuk kita bisa berkembang dan berkontribusi, atau somehow S2 jadi tuntutan dari diri kita karena tuntutan sosial kah, tuntutan orang tua kah, atau hal-hal yang lain gitu. Karena kalau memang ternyata bukan sesuatu yang kita perlukan, tapi cuman sesuatu yang berdasarkan um, gengsi ataupun tekanan lainnya, ya mungkin perlu dipertimbangkan ulang gitu. Oke. Nah, itu dia bagaimana kita bisa melihat apakah semua ini berkaitan. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jadi panduan
Apakah akar masalah memang penyebab utama isu tersebut? Apakah gap itu memang memang menghalangi kita untuk bisa menyelesaikan isu? Apakah rencana studi memang bisa mengisi gap dan membantu berkontribusi? Dan apakah rencana kontribusinya memang menyelesaikan akar masalah dan isu besarnya? Jadi begitu kita udah sampai di esai, udah sampai di rencana kontribusi, kita lihat lagi nih ke paragraf-paragraf sebelumnya. Ini rencana kontribusi memang bisa menyelesaikan akar masalah atau tidak ya? Atau cuma sekedar angan-angan dan harapan kita, tetapi nggak konkret bagaimana menyelesaikan akar masalahnya gitu. Nah, itulah bagaimana kita bisa melihat benang merah koneksi keterkaitan antara kelima hal ini. Ini yang penting untuk ada di esai kita, sehingga ketika kita interview juga bisa lebih kuat. Gagasan kita bisa lebih solid, lebih kuat, sehingga profil kita juga dilihat sebagai orang yang paham, kompeten, dan pede ngomongin isu ini. Untuk benang merah, oh dari dia ada pertanyaan, tapi koneksi apakah bisa diperbaiki atau ditingkatkan dengan berangkat studi? Karena biasanya koneksi yang dibutuhkan untuk kontribusi berbeda dengan koneksi yang didapat saat kuliah. Betul, bisa iya, bisa tidak. Em, karena gini teman-teman, ingat tadi aku bilang soal rencana kontribusi jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek kan lokal ya. Jangka menengah itu lebih regional katakanlah, jangka jangka panjang itu nasional. Sehingga apa? Kalau kita mau memperluas dampak kita, perlu lebih banyak kita berkolaborasi dengan orang-orang lain. Oke? Perlu lebih banyak kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Sehingga koneksi yang kita dapatkan dari kuliah bisa saja membantu ketika kita mau memperluas dampak. Bisa saja tidak kita butuhkan di awal-awal, tapi kita butuhkan ketika kita mau memperluas dampak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah koneksi bisa diperbaiki atau ditingkatkan dengan berangkat studi? Bisa. Contohnya, em, misalnya tadi kita ngomongin soal isu HR tadi ya. Satu, ketika kita berangkat studi, bisa saja kita ketemu dengan em, teman-teman sekelas yang memang bergerak di bidang HR. Sehingga nanti ketika kita sudah em, masuk ke dalam pemerintahan kembali, kontribusi gitu ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka-mereka yang katakanlah bisa jadi konsultan di bidang HR atau ahli di bidang HR. Atau kita bisa bekerja sama dengan profesor-profesor yang ada untuk kita bisa lebih em, melakukan riset kah atau apakah gitu ya. Atau bisa jadi ketika kita ketemu, ketika kita ketemu, ketika kita S2 atau S3, kita bisa belajar atau kita bisa koneksi dengan em, pemerintahan di negara tersebut. Contoh kalau dari luar negeri, gitu. Sehingga kita punya benchmark dan juga punya koneksi em, dengan pemerintahan di negara lain. Enggak pun mereka akan kolaborasi langsung secara langsung ke kita, tapi kan kita bisa mendapatkan referensi setidaknya dari mereka. Gitu. Jadi em, ada bagian-bagian di mana koneksi ketika kita studi itu berguna, gitu ya. Tidak selalu akan langsung kita pakai, betul. Tidak selalu, sorry, tidak selalu langsung berkaitan, betul. Tapi ada space, ada ruang di mana mereka bisa berguna, gitu. Di satu sisi teman-teman tidak hanya rencana studi, tapi bagaimana koneksi dari LPDP juga bisa dimanfaatkan. Koneksi dari Mata Garuda, organisasi
award di LPDP dan juga alumni itu bisa dimanfaatkan. Dan LPDP juga punya yang namanya Community of Practice, di mana em, dikumpulin nih sesama ahli, misalnya dokter-dokter atau ahli-ahli di bidang apa itu dikumpulin sebagai sesama Community of Practice. Di situ kan kita bisa menjalin kolaborasi, bisa saling tukar referensi dan sebagainya. Gitu. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai koneksi. Oke. Tapi Community of Practice ini aku sendiri belum lihat ya. Apakah karena aku belum menjadi alumni resmi LPDP gitu ya, dalam artian belum betul-betul selesai eh, kuliahnya dan sebagainya, aku juga nggak paham. Tapi dari Pak Dwi Rarso bilang bahwa memang ada Community of Practice-nya, dan memang informasi soal Community of Practice itu disampaikan secara beberapa kali sih melalui beberapa kanal-kanal LPDP secara resmi gitu. Oke, apakah terjawab, Kak Diah? Mudah-mudahan terjawab dengan penjelasan soal koneksinya. Sekarang kita masuk ke kualitas sebagai pendaftar beasiswa. Kualitas diri sebagai pendaftar beasiswa. Sebelum aku lanjut, aku mau nanya dulu teman-teman, apakah em, masih aman untuk kita lanjutkan? Tolong tuliskan di chat box. Apakah masih semangat? Apakah energinya masih 8 dan juga 9? Aman, masih semangat. Ya, aman. Aman, semangat, aman. Oke, sip. Udah 1 jam kita. Oke, thank you. BTW kalau teman-teman ada pertanyaan, aku jawab dan kurang clear, tanyain lagi aja ya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Nah, kualitas diri kita sebagai pendaftar beasiswa. Kita mencari kualitas diri nih. Biasanya orang-orang bilang, Kak, aku nggak punya prestasi buat daftar LPDP. Ya. Em, Gimana ya, Kak? Aku nggak punya prestasi nih buat daftar LPDP. Kita coba balik lagi nih ke apa yang LPDP cari tadi kriterianya. Dari semua ini, ada disebutkan soal punya keinginan untuk berprestasi. Doing the best. Tapi disebutkannya apa? Punya keinginan untuk berprestasi. Apakah LPDP menyebutkan bahwa LPDP mencari pendaftar yang berprestasi? Jawabannya tidak. LPDP bukan mencari orang yang sudah punya segudang prestasi. Tidak. Itu tidak masuk dalam kriteria penilaian LPDP. For sure, bisa jadi pertimbangan lebih lanjut kalau kita punya prestasi yang banyak, betul, tapi bukan kriteria utama yang dicari oleh LPDP. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir kalau tidak punya prestasi ketika kita mau daftar LPDP atau beasiswa-beasiswa lainnya. Kecuali beasiswa-beasiswa yang memang mengharuskan kita untuk punya prestasi di bidang-bidang tertentu. Tapi kalau tidak disebutkan di kriterianya, ya jangan menjadikan itu jadi halangan buat kita mendaftar beasiswa. Oke. Berikutnya lagi. Kak, aku nggak punya prestasi buat daftar LPDP. Oke, nggak punya prestasi, tapi coba cari alternatifnya. Kita sudah melakukan dampak apa sejauh ini? Karena bisa jadi prestasinya bukan dalam hal pencapaian lomba, ranking bagus, em, dan sebagainya, konferensi di mana dan sebagainya. Tapi bisa jadi dalam hal-hal yang kita bisa rasakan dampaknya di lapangan. Selama kita bekerja, kita sudah membantu siapa? Audiens kita siapa? Customer kita siapa? Klien kita siapa? Itu adalah bentuk dari dampak. Di satu sisi teman-teman, kalau teman-teman membawa soal dampak, alih-alih, sorry,
alih-alih prestasi akan lebih tidak terlihat arogan. Kalau teman-teman cuma bilang bahwa em, saya sebagai juara satu Olimpiade Sains Nasional, bla 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 bla, kesannya kan kayak menyombongkan diri. Tapi misalnya kita bilang bahwa melalui penelitian yang saya lakukan, saya dapat membantu em, orang-orang di misalnya lokasi yang tertinggal, misalnya gitu, di daerah tertinggal, misalnya gitu. Sehingga, sorry, sehingga sejauh ini saya sudah membantu em, memperbaiki pengolahan air bersih di 3 kecamatan. Wah, sorry. Contohnya gitu. Sorry, itu adalah dampak. Atau kalau misalnya Kak, aduh, aku juga belum sampai berdampak kayak gitu sih. Oke, setidaknya kontribusi kamu apa? Yang sudah kamu lakukan untuk masyarakat, untuk orang lain, untuk sekitar lingkungan kamu, setidaknya apa? Atau kontribusi kamu di isu tersebut, setidaknya sejauh ini apa? Atau kamu bilang juga nih, Kak, tapi aku juga nggak punya kontribusi, gitu ya. Oke, setidaknya pengalaman kamu apa? Pengalaman yang berkaitan dengan isu ini apa? Nggak usah sampai kontribusi deh, setidaknya ada pengalaman apa dulu deh. Oke, jadi paling minimal adalah kamu perlu punya pengalaman, paling minimal. Kak, gimana kalau mau ganti karir, Kak? Bahwa pekerjaanku sekarang bukan di bidang itu. Nah, pengalaman itu tidak hanya harus pengalaman kerja ya, teman-teman. Bisa juga pengalaman kita menjadi volunteer, pengalaman kita terlibat di organisasi mana, pengalaman kita terlibat di komunitas mana, gitu ya. Jadi pengalaman itu bukan hanya soal pengalaman kerja, tapi intinya kita punya pengalaman atau kita punya exposure terhadap isu tersebut di area hidup kita, personal ataupun profesional secara pekerjaan, gitu. Oke. Nah, kemudian ada orang yang bilang misalnya, Kak, tapi aku nggak punya pengalaman sama sekali di isu ini. Gimana dong? Oke. Untuk jawaban itu, kita coba belajar dari Lyodra sebagai contoh kasus. Oke. Teman-teman tolong tuliskan di chat box. Menurut teman-teman, kapan Lyodra mulai mempersiapkan diri untuk ikut audisi Indonesian Idol X? Bener kan ya Indonesian Idol X? Aku sebetulnya kurang yakin, tapi harusnya benar. Dan harusnya teman-teman tahu Lyodra ya. Kalau nggak tahu Lyodra, aku bingung sih. Menurut teman-teman, kapan Lyodra mulai mempersiapkan diri untuk ikut audisi Indonesian Idol di 2020, 2019? Coba tulis, tolong tuliskan chat box. Ada pembelajaran dari sini yang kita bisa pelajari. Menurut teman-teman, atau kalau nggak tahu juga nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Oke, 1 tahun, 5 tahun sebelumnya, kalau kata Arinda, sejak dia masuk jadi salah satu musisi di atas rata-rata, Kak. Ada lagi yang lain? Nggak tahu? Oke, oke. Nggak tahu? Oke. 2016, kata Nisa. Oke. Teman-teman, Lyodra sudah mulai bernyanyi sejak usia 2 tahun dan sudah mulai menekuninya sejak kelas 4 SD. Oke. Buat Arinda terutama ya. Sebelum Lyodra masuk ke grup di atas rata-rata, Lyodra ikut ajang Indonesia Mencari Bakat. Dan di situ Lyodra tereliminasi lebih awal. Jadi yang aku mau sampaikan apa teman-teman? Ketika Lyodra audisi Indonesian Idol, ketika Lyodra seleksi, itu dia membawa Lyodra dengan segala pengalamannya dari kecil
segala les-les musik, kursus belajar vokal dan sebagainya, bahkan pengalaman-pengalaman ikut lomba di mana dia ada juara 4, juara 3, dan bahkan ketika dia tersingkir di Indonesia Mencari Bakat. Jadi ketika dia datang ke Indonesian Idol, dia bawa segudang pengalaman itu. Oke? Dia nggak tiba-tiba, mau ada audisi Indonesian Idol, oke, mari kita belajar bernyanyi. Nggak kayak gitu. Tapi dari awal dia udah lakukan. Oke? Nah, sekarang kita coba refleksikan ke konteksnya kita. Menurut teman-teman, kapan kita mulai membangun profil diri untuk bisa bersaing mendapatkan beasiswa? Menurut teman-teman dari kapan sebetulnya? Apakah dari sekarang untuk bisa masuk ke batch 1 2026 atau dari kapan? Tolong tuliskan jawabannya di chat. Berdasarkan contoh kasus pembelajaran Leoda tersebut, menurut teman-teman, dari kapan sih kita mulai membangun profil diri untuk bisa bersaing mendapatkan beasiswa? Harusnya dari sejak kuliah, oke. Ada lagi yang lain jawabannya? Kuliah? Ada lagi yang lain? Sejak proses S1 saya, Kak. Wow, S1 gagal 9 kali dan ke-10 baru bisa masuk. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Dari pengalaman sejak kecil? Oke. Salah. Harusnya ke sini. Jawaban yang betul adalah dari sejak kecil, teman-teman. Apa yang kita lakukan mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, keputusan-keputusan yang kita ambil, ekstrakurikuler yang kita ambil, eh, hal-hal komunitas-komunitas dan semuanya yang kita lakukan, itulah pengalaman-pengalaman yang kita bangun dari awal untuk bisa membangun profil diri. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau kita merasa tidak punya pengalaman sama sekali terkait dengan isunya kita, kalau gitu bangun dulu pengalamannya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada tips dan trik, dan tidak semua ada tips and triknya. Kalau memang kita tidak punya pengalamannya, bangun dulu pengalamannya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk, oh ada audisi Indonesian Idol, belajar nyanyi dari sekarang gitu. Nggak bisa, oke? Sama buat LPDP. Kalau memang kita tidak siap, tidak punya pengalamannya, dan kita masih punya umur yang cukup panjang buat bisa membangun pengalaman tersebut, bangun dulu pengalamannya. Bangun dulu nilai diri kita dari pengalaman-pengalaman kita. Lakukan dulu kontribusi di isu tersebut, karena dengan mendapatkan exposure, kita juga jadi lebih paham dengan isu tersebut. Kita juga jadi lebih paham, oh ternyata realita di lapangan bagaimana, ternyata akar masalahnya bagaimana. Oh ternyata rencana kontribusi yang baik dan efektif yang bisa betul-betul menangani ini apa sebetulnya gitu. Oke. Jadi nggak semuanya ada tips and trick ataupun jalan pintasnya. Mau nanya ke siapapun LPDP, award di LPDP, influencer dan sebagainya gitu ya. Nggak ada yang bisa bantu kita untuk bisa bangun profil diri dan pengalaman kita kalau emang kita belum pernah melakukan apa-apa yang berkaitan dengan isu tersebut. Ini adalah salah satu ugly truth, kenyataan yang orang-orang yang mau seleksi beasiswa itu harus pahami. Karena beasiswa bukan ajang coba-coba gitu. Di webinar pertama kemarin kita udah ngomongin ya soal biaya-biaya tidak terlihat dalam proses seleksi beasiswa gitu. Meskipun teman-teman ya memang proses beasiswa ini
faktor luck-nya, keberuntungannya itu juga cukup besar. Memang betul. Jadi bisa saja teman-teman nggak punya prestasi, tidak punya pengalaman sama sekali, tapi tiba-tiba lolos, itu masih bisa loh, masih ada loh kemungkinannya. Bener. Tapi apakah teman-teman mau mau bergantung hanya kepada luck, kepada keberuntungan, kepada hoki? Nggak juga kan? Gitu. Oke. Jadi sejak kecil. Sebetulnya. Nah, em, sehingga sejauh ini kita coba refleksikan, sudahkah kamu, sudahkah kita membangun profil diri sejauh ini? Kita di masa sekarang, ya, apakah kita bisa bilang bahwa kita adalah hasil dari pengalaman sejauh ini? Oke. Aku mau ngambil satu quotes dari salah satu manhwa, komik dari Korea yang aku suka. Ada animenya juga, yaitu Solo Leveling. Ada yang tahu Solo Leveling? Ada yang tahu Solo Leveling? Solo Leveling berbicara atau em, bercerita terkait dengan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo ini adalah karakter utamanya ya. Dia ini dari yang sangat-sangat cupu, nih, yang sangat-sangat cupu, dia jadi seorang yang sangat-sangat jagoan banget lah gitu. Oke. Nah, ketika dia sudah sampai ke titik di mana dia sudah jadi jago, dia kayak seakan-akan ngomong dengan versi dia di masa depan. Oke. Dan kemudian versi dia di masa depan itu ngomong begini ke dia. I am the record of your struggles, the evidence of your resistance, and the reward of your sufferings. Aku adalah rekam jejak perjuanganmu, bukti dari resistensimu, dan hadiah dari penderitaanmu. Oke, pertanyaannya adalah, apakah kita yang sekarang bisa ngomong hal yang sama ke kita di masa lalu? Bahwa kita adalah rekam jejak perjuangan kita, bukti dari resistensi kita, dan hadiah dari penderitaan kita. Kalau kita belum ada perjuangan apa-apa, belum ada pengalaman apa-apa, belum ada em, yang kita lakukan sejauh ini, kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke LPDP dan kayak, oh saya mau LPDP dong, saya mau daftar beasiswa dong, gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk ke sana, gitu. Oke, itu salah satu ugly truth yang perlu kita pahami, teman-teman. Ya. Tetapi jangan salah, bisa jadi ada orang-orang yang em, cara melihat dirinya justru salah, sehingga merasa bahwa, Kak, aku nggak punya kualitas diri atau pencapaian yang bisa dibanggakan buat daftar LPDP. Karena dengan sosialnya kita sejauh ini ya, eh, sosial media dan sebagainya, pencapaian itu kelihatannya kayak kita menjadi CEO startup. Oh, kalau udah jadi CEO itu udah berarti ada pencapaian tuh, bisa dibanggakan. Padahal pencapaian itu bisa terlihat juga seperti apa? Membantu komunitas di lingkungan. Jadi nggak harus sesuatu yang besar, oke? Pencapaian bisa jadi menjadi pembicara di depan ribuan orang. Nah, typo lagi nih. Di depan ribuan orang, oke? Tapi pencapaian itu bisa juga terlihat seperti apa? Kita bisa menafkahi keluarga dengan pemasukan yang pas-pasan. Jadi pencapaian atau kualitas diri itu juga tergantung dari bagaimana kita bisa melihat apa yang kita bisa hargai sebagai pencapaian atau kualitas diri kita, gitu ya. Nonton Solo Leveling, Cyril. Tapi saranku sih baca aja, karena lebih baca tuh lebih seru. Animenya kurang kurang keren menurutku. Anyway, em, karena teman-teman ini berkaitan dengan konsep yang kemarin kita bahas soal social identity.
Buat teman-teman yang kemarin nggak ikut webinar pertama, intinya tuh gini, identitas sosial kita berbeda-beda. Kalau kita punya identitas sosial yang semakin mendekati ke power ini, berarti kita punya kuasa dan juga privilege yang lebih banyak. Tapi kalau kita punya karakter yang ada di luar sini, kita lebih ke marginalize atau tertinggal lah ibarat kata gitu ya. Dengan sosial identity yang berbeda-beda, hambatan dan akses yang kita dapatkan juga berbeda-beda. Sehingga bentuk prestasi, pencapaian, dan kualitas diri orang juga bisa berbeda-beda. Oke. Jadi misalnya gini teman-teman. Kak, aku belum punya pencapaian dalam bentuk misalnya aku em, udah membangun apa kek, misalnya kayak membangun NGO ya, atau membangun suatu gerakan gitu ya. Aku belum sampai sana Kak, karena aku udah habis tenaganya buat em, ngurusin keluarga gitu. Ya that's okay. Kalau gitu ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang bisa kita bawa ketika menjelaskan isu yang kita bawa ke LPDP? Jadi jangan kita melihat bahwa oh kita harus sekeren Maudy Ayunda misalnya. Nggak bisa teman-teman karena ya kita tidak sekaya dia, kita tidak status sosial yang sebagus dia gitu ya. Akses dia lebih banyak misalnya. Bisa jadi ya, aku juga nggak tahu ya. Jadi jangan juga kita membandingkan diri dengan orang lain, karena seringkali ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita jadi insecure, dan akhirnya kita merasa kita tidak berkualitas. Padahal sebetulnya kita punya kualitas-kualitas diri yang bisa kita tonjolkan. Nyambung ke sini. Kak, I don't think I am good enough for LPDP. Pertama, your self-worth is not determined by you getting LPDP or not. Teman-teman di masa sekarang, katakanlah, you are the record of your struggles. Okay? The evidence of your pain, the reward of your suffering. Tapi bukan berarti itu semua tidak valid ketika teman-teman tidak dapat LPDP. Karena beasiswa lain di luar sana masih banyak, bahkan beasiswa bukanlah tolak ukur your self-worth. Oke? Karena balik lagi, beasiswa itu cocok-cocokan. Ya. Kedua, ketika ngomong ini, apakah itu kamu yang berbicara atau insecurity kamu yang berbicara? Seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu sudah insecure sendiri, um, ya mau gimana pun kamu bagusnya, kalau kamu udah insecure sendiri, kamu nggak bisa melihat bagusnya kamu gitu. Dari Rizka ada pertanyaan, bagaimana jika sudah berpengalaman, berprestasi dan berdampak, tetapi dalam wawancara atau tidak atau esai tidak kedengaran jumawa? Nanti kita bahas di webinar esai, Rizka. Tapi intinya gini, kalau tidak relevan, tidak perlu disampaikan. Karena kadang-kadang kita cuman kayak lempar-lempar prestasi, tapi tidak relevan dengan konteks yang lagi kita omongin. Itulah yang jadinya jumawa. Nanti detail lebih lanjut akan ada di webinar selanjutnya. Bahkan kalau yang soal wawancara nanti ada di webinar soal wawancara. Ya. Nah, is that you speaking? Atau sebetulnya rasa perfeksionis kita atau kritik diri kita yang terlalu keras menganggap kita tidak berharga, tidak berkualitas. Oke? Karena no one can make you feel inferior without your consent. Kamulah yang boleh mengizinkan orang lain menentukan self-worth kamu. Karena kamulah satu-satunya yang berhak menentukan
your own self-worth. Dan terakhir, the world will see you the way you see yourself, kata Beyonce. Menurut di Google ya, aku nggak pernah dengar Beyonce ngomong ini. Tapi gini teman-teman, kalau kita melihat diri kita tidak berkualitas dan kita tidak pede dengan diri kita, itu akan kelihatan ketika kita interview. Kita akan gelagapan, kita akan terlalu gugup. Kita kalau kemudian di challenge sama interviewer, akhirnya nggak bisa pede, nggak bisa betul-betul meyakinkan bahwa enggak Pak, saya bisa. Enggak Bu, saya punya rencananya. Kalau kita sudah melihat diri kita dengan baik dan kita yakin akan diri kita akan lebih pede. Kita akan lebih nggak nervous, kita akan lebih natural, sehingga pembicaranya juga melihat bahwa kita kompeten dan juga pede. Oke? Sejauh ini teman-teman, apakah clear sebelum kita masuk ke bagaimana kita mengisi form LPDP? Tolong tuliskan di chat box apakah clear atau ada komentar terkait dengan apa yang udah kita bahas sejauh ini. Tolong tuliskan di chat box supaya aku bisa mendapatkan feedback dari teman-teman. Super clear, clear. Lagi. Banyak banget aha moment. Oke, thank you Kairil. Thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan memang seperti Kairil ya, banyak 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 aha moment nih teman-teman karena balik lagi webinarku, mentoring denganku, fokusnya adalah mengembangkan pola pikir, mengembangkan um, potensi dan juga skill, bukan soal bagaimana dapetin beasiswa, bukan soal bagaimana lolosnya, bukan. Itu bonus ya. Oke, yuk mari kita masuk ke mengisi form LPDP. Kita coba manfaatkan 25 menit terakhir. Um, Akhirnya jadinya 2 jam juga ini. Oke, mengisi form LPDP. Aku mau nanya dulu teman-teman di sini, siapa yang belum pernah daftar LPDP? Tolong tuliskan di chat box, siapa yang belum pernah mendapatkan LPDP? Buat Nurul, Nurul kan nanya ya, kalau boleh tahu AHA itu kepanjangannya dari apa ya Kak? AHA tuh maksudnya gini loh Nurul, kayak AHA gitu, kayak oh gitu ya, oh iya iya iya, AHA gitu. Jadi kayak moment of realization gitu, momen bahwa kita tersadarkan, oh gitu ya, gitu. Itu loh maksudnya AHA moment ya, bukan singkatan itu ya. Em, oke, belum pernah, belum pernah, belum pernah. Oke, jadi kalau yang belum pernah ikut LPDP, berarti belum tahu nih isian LPDP bagaimana formnya. Jadi ketika nanti mendaftar LPDP, kita perlu mengisi form. Formnya tuh banyak teman-teman. Jadi saranku dari awal ketika LPDP udah buka, langsung bikin profil, langsung dicicil. Karena itu capek. Dan dan aku nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi dulu sistemnya gini nih. Kalau kita ngisi terlalu lama, nanti dia akan error dan kemudian hilang semua. Gitu. Itu dulu ya. Aku nggak tahu kalau sekarang. Jadi memang kita perlu betul-betul nyicil dan perlu betul-betul kayak menyisikan waktu untuk bisa mengisi formnya gitu ya. Sampai sekarang Kak, kata Rashid. Nah, ya oke. Jadi ya ini jangan jangan disepelekan. Nah, formnya LPDP itu ada 8 isiannya, ya. Sorry sorry, maksudnya gini. Formnya LPDP itu isiannya banyak. Kayak misalnya kayak em, prestasi kita, riwayat pekerjaan, riwayat sekolah, bla bla bla, banyak, ya. Tapi yang aku sebutkan di sini lebih kepada isian form yang bentuknya pertanyaan yang bisa dipakai oleh interviewer ketika nanti interview gitu. Oke, karena pertanyaan-pertanyaan 8 pertanyaan ini adalah yang memberitahukan informasi kepada LPDP terkait dengan profil kita lebih dalam gitu.
Jadi yang pertama ada kekuatan, kelebihan dimiliki, kelemahan yang dimiliki, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan kepada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja, tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya, dan juga pembeda dari peserta lainnya. Semua ini tujuannya adalah apa? Supaya terlihat si pendaftar beasiswa ini sesuai nggak dengan kualitas yang dicari LPDP. Isilah dengan jujur, nggak usah ngikut-ngikutin template-template di luar sana yang akhirnya semua jawabannya sama gitu ya. Dan yang akan aku sampaikan lebih ke panduan, tapi silakan disesuaikan dengan kasus pribadi masing-masing. Bahkan kalau tidak sesuai, tidak perlu diikuti. Oke? Dan ini berdasarkan update di Januari 2025 ya teman-teman ya. Em, kalau yang kalau di tahun depan bisa jadi berbeda, aku juga nggak tahu nih ya. Jadi ini berdasarkan update terakhir Januari 2025. Oke, sekarang kita coba pahami. Untuk kekuatan, kelebihan, dan juga kelemahan dan kekurangan, aku lupa ada pertanyaan yang dia ada batas batas katanya, sorry, batas karakternya, ya. Aku lupa yang mana, tapi intinya kalau yang kayak gitu diperhatikan aja, jangan sampai lewat. Nah, ketika ngomongin kekuatan dan kelebihan, oke, panduannya gini teman-teman. Satu, tentu harus yang sesuai dengan diri kita, supaya kita nggak mengada-ngada. Dua, dari karakter kompetens ini, mana yang kira-kira kita mau masukin ke isian pertama dan kedua ini. Oke? Karena dari 8 isian tadi, sebisa mungkin kita sebar kualitas kita. Oke, isian pertama kita nunjukin bahwa kita pantang menyerah, kita optimis, misalnya gitu ya. Isian kedua kita nunjukin kita berintegritas, kita apa. Isian ketiga kita apa gitu. Jadi ini disebar-sebar gitu. Kalau yang conception, ini lebih banyak nanti di esai teman-teman. Ya. Jadi yang karakter dan kompetensi inilah yang kita coba tunjukkan dari isian form ini. Jadi cari aja yang mana yang sesuai dengan teman-teman dan cari mana yang em, bisa mendukung teman-teman dalam melakukan studi ataupun rencana kontribusi. Dari Rashid, seingatku 250 karakter Kak di kekuatan dan kelemahan. Oke. 200 karakter dalam komunikasi. Oke, sip. Nah, nanti coba disesuaikan aja ya teman-teman ya. Di sini aku menyarankan ada tiga kekuatan, tiga kekurangan, tapi balik lagi itu tidak wajib. Misalnya gini teman-teman, teman-teman rencana kontribusinya mau eh, hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, oke? Tapi teman-teman nulis kelemahannya adalah mabok laut, itu kan jadi nggak, jadinya kan tabrakan kan? Jadi kekuatan dan kelemahan teman-teman, kalau kekuatan harus bisa mendukung rencana kontribusi, kelemahan jangan sampai tabrakan dengan rencana kontribusi gitu. Atau kelemahan jangan sampai tabrakan dengan rencana studi. Misalnya kelemahannya nggak bisa hidup di daerah yang dingin, contoh. Tapi kalian mau S2 di Toronto, Toronto dingin ya, Kanada dingin misalnya gitu. Ya tabrakan jadinya kan. Nah itu contohnya ya. Jadi selama nggak tabrakan nggak masalah, nggak usah terlalu pusing. Yang penting ada berkaitan dengan ini, berkaitan dengan diri kita juga gitu. Em, Berikutnya, isian ketiga dan keempat. Pengalaman membanggakan dan pengalaman kurang membanggakan. Nah, di sini tuh gini teman-teman. Pengalaman membanggakan ini, kita fokusnya ke dampak ke orang lain atau hanya bangga akan diri sendiri.
ya. Kalau kita hanya fokus ke prestasi dan juga bangga akan diri sendiri, itu menunjukkan profil yang kurang berkenan di mata interviewer LPDP. Karena mereka mencari apa? Orang yang fokusnya adalah ingin membantu orang lain, ingin membantu sesama, ingin membantu negara. Bukan hanya orang yang ingin berprestasi sendiri, bukan orang yang orientasinya buat diri sendiri. Jadi pengalaman membanggakannya, carilah sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu berdampak positif buat orang lain. Atau setidaknya ada upaya-upaya yang kamu tunjukkan bahwa kamu ingin untuk melakukan yang terbaik, do your best, berprestasi, tapi balik lagi juga untuk orang lain gitu. Bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Pengalaman kurang membanggakan ini buat lebih menunjukkan bahwa kamu itu resilient, kamu itu pantang menyerah, kamu itu bangkit dari kegagalan. Dan kamu bisa belajar dari pengalaman kurang membanggakan. Ya, jadi jangan cuma misalnya pengalaman kurang membanggakan, em, saya gagal juara satu Indonesian Idol misalnya gitu. Em, Kalau cuma ngomong kayak gitu, nggak kelihatan. Lalu apa? So what gitu. Kalau kita cuma bilang gagal ini juara Indonesian Idol atau gagal audisi Indonesian Idol, nggak menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari kegagalan. Nggak menunjukkan bahwa kita itu resilient dan pantang menyerah. Nggak juga gitu kan. Jadi gimana? Kita tulisnya gini misalnya. Oh nanti ada di berikutnya, sorry. Di halaman berikutnya. Jadi ketika kita menyampaikan pengalaman membanggakan dan juga pengalaman kurang membanggakan, kita bisa pakai yang framework yang namanya STAR. Situation, Task, Action, Result. Supaya apa? Cerita kita terstruktur, kita bisa lebih fokus, nggak melebar kemana-mana, dan kita bisa menunjukkan kualitas kita. Oke? eh Sebagai contoh, kurang membanggakan. Ini contoh pribadi ya. Di 2019, saya gagal LPDP dan saya gagal keterima di beberapa pekerjaan, sehingga saya harus menganggur sampai 11 bulan sampai ke 2020. Itu situasi teman-teman, background, konteks. Oke. Tas, tugas yang perlu dilakukan atau tantangan yang perlu dihadapi, T-nya itu ya. Di satu sisi, saya adalah anak tunggal yang juga perlu membiayai orang tua dan keluarga. Sehingga saya perlu mencari pemasukan. Di saat yang sama, saat itu sedang pandemi, sehingga tidak mudah untuk saya bisa mencari pekerjaan. Situasinya jelas, tantangannya jelas. Actionnya apa? Di bulan Februari 2020, setelah saya sudah mendaftar ke banyak pekerjaan, saya memutuskan untuk membangun satu media yang namanya podcast, portal podcast. Saya membangun media tersebut bersama dengan teman-teman saya, alumni-alumni dari UI juga, untuk kami bisa mengembangkan komunitas atau ekosistem podcast di Indonesia. Itu action yang dilakukan. Resultnya, podcast terbentuk dan ada banyak podcaster-podcaster yang mengapresiasi keberadaan kami, dan kami juga bisa mengajak mahasiswa-mahasiswa UI untuk magang di tempat kami, sehingga mereka punya pengalaman bagaimana berorganisasi ataupun bekerja yang bisa mereka
gunakan untuk pengalaman ke depannya, gitu. Em, dan kami berhasil membuat 2 eh, penghargaan podcast award yang kami berikan kepada podcast-podcast yang memang em, bagus dan berprestasi di Indonesia, misalnya gitu. Sehingga dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa ketika tidak ada pintu yang terbuka untuk saya bisa membuat pintu saya sendiri, dan bahkan pintu tersebut bisa menjadi jalan buat orang lain mendapatkan atau menemukan pintu-pintu lainnya di masa depan. Oke? Situation, task, action, result-nya itu jelas, dan di akhir aku tambahkan apa pembelajaran yang aku dapatkan dari pengalaman tersebut. Oke? Jadi lebih komplit, komprehensif, menunjukkan kualitas diri kita, menunjukkan nilai-nilai diri kita. Dan hati-hati kalau ngomongin star, kebanyakan orang terlalu banyak, terlalu panjang ngomongin S dan T-nya, padahal justru A dan R-nya yang penting. Dan kebanyakan orang fokusnya cuma S, T, dan R, tapi A-nya tidak detail. Justru A-nya itulah yang nunjukin kualitas kita, karena action speaks louder than words, right? So actionnya perlu clear gitu. Ya, itu bagaimana cara kita menggunakan framework STAR ini. Dan teman-teman, please, aku melihat banyak banget di media sosial yang pakai STAR, tapi sebetulnya mereka nggak paham gimana cara pakai STAR gitu. Jadi hati-hati juga, jangan sampai ada yang salah pemahamannya soal STAR ya. Kalau mereka bukan orang HR, mereka bukan orang rekrutmen, hati-hati deh. Kamu harus betul-betul lihat pemakaian STAR-nya benar atau tidak, gitu ya. Berikutnya, isian kelima dan keenam. Soal hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri dan juga kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja. Hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, balik lagi, ini nunjukin ke karakter kamu apa sih? Atau kamu punya nilai-nilai pribadi dan proses belajar kamu yang memang sesuai dengan apa yang dicari sama LPDP, gitu. Kesalahan yang pernah dilakukan, ini sebetulnya adalah nunjukin seberapa kita bisa belajar dari kesalahan, dan jangan sampai kesalahan tersebut adalah kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan kualitas yang dicari. Contoh, LPDP mencari orang yang berintegritas. Tapi kesalahan kamu yang kamu bilang adalah kamu nyontek misalnya. Atau kamu menerima um, suap dari orang lain. Uh, atau ada hal-hal lain yang memang jadinya mencederai integritas kamu. Ya jangan itu yang dibawa gitu. Justru tunjukkan kesalahan yang lain yang tidak terlalu fatal, tapi kamu bisa mengambil pelajaran dari situ yang menunjukkan bahwa kamu punya kualitas dari antara ini, gitu. Oke? Ini bisa kamu pakai STAR lagi, bisa enggak, terserah sih sebetulnya. STAR itu lebih untuk membantu kamu menstrukturkan aja. Berikutnya, isian ke-7 dan ke-8. Tugas di luar ruang lingkup dan juga pembeda dari peserta lainnya. Nah, ini orang-orang seringkali nggak paham nih. Tugas di luar lingkup ini sebetulnya buat nunjukin bahwa satu, kita bukan orang yang gampang mengeluh, ya. Dua, kita bukan orang yang menyerah dengan keadaan. Tiga, kita adalah problem solver. Kenapa? Karena kalau kita dikasih kerjaan di luar ruang lingkup yang seharusnya, kita nggak langsung ngomong bahwa sorry, ini kan di luar job desk saya.
Sorry, saya nggak digaji buat ini. Bukan kayak gitu mentalitas yang dicari sama LPDP. Ya, sorry, ini nggak baik buat mental health saya. Bukan yang kayak gitu yang dicari sama LPDP. Tapi yang dicari adalah ketika kita dikasih tugas di luar ruang lingkup, kita melakukannya dengan baik, kita melakukan sesuatu untuk bisa perform dengan baik, karena kan tugas di luar lingkup kan bisa jadi kita nggak familiar. Berarti apakah kita belajar atau apakah kita melakukan sesuatu untuk kita bisa perform dengan baik di tugas ini gitu ya. Nunjukin resourcefulnya kita juga dan bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Artinya kita bisa jadi problem solver gitu. Meskipun dikasih tanggung jawab yang lebih di luar tanggung jawab kita, kita bisa lakukan dengan baik gitu. Karena apa? Karena LPDP mencari orang yang bersedia terjun ke Indonesia untuk mengatasi masalah, bukan orang yang cuman gini. Ya gimana saya mau mengatasi masalah? Orang pemerintahnya aja nggak ngasih lapangan pekerjaan. Nah, kalau mentalitasnya kayak gitu, sama LPDP nggak akan diterima. Gitu. Ya. Jadi nggak cuman sekedar menceritakan bahwa, oke saya melakukan A di luar ruang lingkup saya, bukan. Tapi bagaimana kita menceritakannya dengan menunjukkan bahwa tadi kita tidak mengeluh, kita bisa mencari pembelajaran, kita resourceful, dan kita bisa melakukannya dengan baik, dan kita adalah problem solver. Terakhir, pembeda dari peserta lainnya adalah, biasanya orang bingung, Kak, apa ya keunikanku? Paling gampang adalah cari atau kita kita kombinasikan gabungan kekuatan kita, pengalaman kita, dan rencana kontribusi kita. Karena kalau kita cuma ngomongin bahwa saya berkomitmen, saya orangnya dedikasi, saya orangnya pekerja keras, itu kan bisa aja sama dengan orang lain kan. Tapi misalnya kita bilang, saya berkomitmen dengan em, saya melakukan 110% di setiap pekerjaan saya selama ini, dan ketika nanti saya ketika nanti saya membuat program pengembangan sumber daya manusia sebagai rencana kontribusi, saya juga akan memberikan 110% komitmen saya. Kan jadinya berbeda tuh, tidak generik, gitu kan? Em, dan insight lainnya untuk pembeda dari peserta lain, kita bisa gabungkan ini. Masa lalu, masa kini, masa depan, akhirnya jadilah profil yang unik. Karena kemungkinan kita sama masa lalunya, masa kini, dan rencana masa depannya dengan orang lain itu sangat-sangat em, kecil kemungkinannya kita betul-betul sama gitu. Tapi kalau kita cuma menyampaikan satu kata sifat aja, bisa jadi ada orang-orang lain di sana yang juga kata sifatnya sama gitu. Nah, jadi jelaskanlah dengan mengcombine ini. Tapi secara singkat ya, nggak usah yang panjang-panjang banget juga gitu. Kalau bisa satu paragraf lah untuk bisa memberikan gambaran ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ini adalah materi terakhir dari webinar saat ini terkait dengan bagaimana mengisi form LPDP. Tolong tuliskan di chat box apakah ada pertanyaan atau apakah sudah clear. Thank you Rashid buat tambahannya. Oh ya betul. Jadi isian form itu ada tambahan lain di akhir itu adalah em, rangkum rencana kontribusi kita dalam 200 karakter. Nah, silakan dirangkum lah. Intinya apa kontribusinya gitu. Apa yang dilarang saat menggunakan AI untuk brainstorming esai kita? Tidak ada, Nisa. Nggak ada yang dilarang dalam menggunakan esai. Sorry, dalam menggunakan AI untuk brainstorming esai kita. Kenapa? Karena emang nggak ada larangan dari LPDP. Tidak ada peraturannya, gitu. Tetapi, satu, dariku pribadi ya,
brainstorming boleh, tapi jangan sampai AI yang menulis esai kita, sampai kita satu tidak paham sama isi esai kita, dua tidak menunjukkan personality kita, ya, tidak menunjukkan gaya penulisan kita, gitu ya. Em, Tidak terlalu kaku dan generik, gitu. Jadi kalau untuk brainstorming silakan aja, tapi saranku jangan sampai AI yang menulis esai kamu. Apalagi kamu kayak oke AI nulis terus udah submit tanpa kamu baca ulang, kamu pahami. Itu nanti jadinya senjata makan tuan buat kamu sendiri, gitu. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah clear, tolong tuliskan clear. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Oke, I'm assuming sudah clear karena tidak ada yang bertanya ya. Clear, oke. Um, Clear, oke. Sudah clear, sip. Tolong tuliskan. Oh, kalau kita mau cross major dan sudah punya pengalaman di bidang kerjaan kita itu 4 tahun, lalu coba masih salah satu bidang kerjaan kita. Oh, ya bisa dari Surya, bisa aja. Um, that's what I did, Suri. Eh S1 ku kan program studi Inggris, tidak berkaitan dengan S2 ku sekarang. Aku jadinya nggak bawa-bawa S1 ku lagi. Aku udah langsung bawa pekerjaanku gitu. Dan pekerjaanku yang betul-betul berkaitan dengan jurusanku saat ini, itu aku baru melakukannya 4 tahun gitu. Ya, jadi itu bisa. Oke, teman-teman, di akhir webinar ini tolong tuliskan di chat box menurut teman-teman webinarnya seperti apa. Tolong tuliskan komentarnya supaya aku tahu, supaya aku bisa dapat feedback juga dari komentar teman-teman. Menurut teman-teman webinarnya seperti apa? Apakah ada yang kurang clear atau apakah bermanfaat? Anything, any kind of comment. Tolong tuliskan di chat box supaya aku bisa mendapatkan feedback juga. Sambil aku em, mengingatkan kembali bahwa ini adalah webinar series. Em, ini adalah sesi yang kedua dari 4 sesi yang ada. Dari sesi ketiga dan keempat nanti akan ada di 2 Januari dan juga 4 Januari. Em, Sangat jelas dan terstruktur. Thank you. By far the most insightful webinar I've ever attended. Wah, thank you banget. So insightful, thank you. Sangat membantu dan mengenai profiling cara LPDP. Membantu sekali, interaktif, insightful, jadi banyak evaluasi diri. Nggak habis-habis aha momennya. Thank you, webinarnya berguna banget. Banyak insight baru, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Dan senang kalau bisa membantu teman-teman semuanya. Senang kalau bisa jadi orang yang bermanfaat. Em, Sesi privat. Sesi privat, maksudnya sesi privat mentoring ya nih saya. Ada, nanti akan aku buka dalam 2 hari ke depan. Ditunggu aja informasinya di grup kita. Makin solid penjelasannya ngelengkapin yang kemarin. Nah, em, ya karena niatannya memang gitu ya, Denara. Em, karena penjelasannya panjang kan. Ini totalnya udah 4 jam nih kita. Kalau nggak dipisah kayak kemarin gitu, ya Pak kebanyakan. Teman-teman nanti akan bosan dalam 4 jam, overwhelmed. Akunya juga akan, eh, wah capek lah ya 4 jam. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya di hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 2 Januari di jam 8. Kemungkinan besar juga sampai 2 jam ya, sampai jam 10 malam juga. Dan em, di 4 Januari juga kita akan ada esai lagi ya. Jadi esainya bahkan dibagi dua karena betul-betul akan dibahas dengan lebih dalam. Oke. Setelah ini aku akan mengirimkan juga form evaluasi, tolong teman-teman isi supaya aku juga bisa mendapatkan feedback. Dan yang aku sampaikan kemarin, aku akan menerbitkan ebook yang akan aku jual dan hasilnya itu akan aku donasikan sepenuhnya untuk teman-teman di Sumatera. Tapi ditunggu aja ya, aku juga masih menyelesaikan e-booknya karena mau komplit dengan yang nanti di webinar ketiga dan juga ke webinar keempat. Oke, so ditunggu aja. Thank you teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada kegiatan lain, silahkan boleh leave.
aku akan stay sebentar untuk ngecek hal-hal lain ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Thank you, thank you.